Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah raja. Jadi raja ini bagaimana kita memohon kepada Allah agar permohonan kita itu dikabulkan oleh Allah dan kita itu optimis. Ini namanya raja. Seorang optimis untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masalahnya bagaimana sifat raja itu ada sama diri kita. Jadi kalau pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui raja itu untuk apa, ada apa dengan raja, apa pengertian raja. Sekarang bagaimana kalau raja itu ada dalam diri kita, bisa enggak? Ya, jadi di sini Imam Ghazali mengatakan ada dua cara. Ada dua cara supaya raja itu ada pada diri kita. Jadi jangan kita telaah saja, kita baca saja. Ini raja sama nabi ini, sama nabi ini, sama nabi. Tapi katanya Yohana, ya itu yang susah kita. Ini bagaimana raja itu ada pada diri kita. Jadi Imam Ghazali mengatakan ada dua cara. Cara yang pertama kata beliau, al-awwal al-i'tibar. I'tibar ini bagaimana? Mengambil i'tibar, mengambil contoh. Mengambil suri toladan. Dari apa kita ambil? Fahuwa ayata'ammal jami'u ma dzakarnahu fi asnafin ni'am min kitab syukri. Jadi Imam Ghazali sudah menyebutkan beberapa hal bagaimana seorang nabi dia bersyukur kepada Allah. Bagaimana seorang ahli ibadah dia bersyukur kepada Allah. Bagaimana seorang ahli ibadah dia optimis dalam beribadah. Bagaimana dia berdoa kepada Allah. Ini menjadi contoh kata beliau. Artinya Allah selalu memberikan jalan keluar kepada seseorang yang memohon kepadanya. Jadi menyokana contoh kita laksanakan. Nabi Musa alaihissalam ketika di depannya itu lautan, Nabi Musa berdoa kepada Allah, diberikan jalan oleh Allah. Jadi artinya raja itu memohon dengan sedemikian rupa. Tetapi kata Imam Ghazali harus melakukan sebab-sebab yang bisa terwujudnya raja itu. Kalau tidak bisa juga. Kita kepingin anak kita menjadi anak yang saleh. Ini raja permohonan kita. Kita berdoa kepada Allah, bejut anak lun anak yang saleh. Imam Ghazali mengatakan, lakukanlah segala sebab yang bisa menyebabkan anak menjadi anak yang saleh. Apa kita ajarkan dia, kita perhatikan lingkungannya dan lain sebagainya. Ini namanya raja harus dengan beberapa sebab-sebab. Ya. Jadi makanya yang pertama itu kita bisa menjadikan cerita-cerita kaum Nabi terdahulu, cerita-cerita orang-orang yang saleh itu menjadi iktibar bagi kita. Kalau seandainya orang yang raja dan memohon itu akan diberikan jalan, diberikan cara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka bisa, kita juga bisa. Kenapa tidak bisa? Ya. Kalau mereka bisa, doa mereka dikabulkan oleh Allah. Kenapa kita tidak bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita kan sama-sama makhluk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Jadi makanya semua sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah untuk siapa? Untuk Ibnu Abbas. Apa doa Rasulullah? Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, ajarkan anak kecil ini tafaqquh fid din. Dia paham agama. Wa 'allimhu ta'wil.
Ajarkan takwil kepada dia. Arti takwil, setiap ada masalah bisa dia respon, setiap ada hal-hal yang rumit bisa dia selesaikan. Wat tafsir wal Quran. Ajarkan kepada dia tafsir, cara bagaimana membaca hidup itu, wal Quran, dan ajarkan Al-Quran kepada dia. Doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah. Makanya kita ini bisa juga berdoa kepada anak kita, bisa juga berdoa kepada kita sendiri, ya. Kan sama saja. Rasulullah hamba Allah Subhanahu wa taala, kita juga hamba Allah. Mungkin ya, kita bedanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin jauh sekali berbeda. Cuma dari segi penciptaan, dari segi makhluk kita juga hamba Allah. Nabi Muhammad juga hamba Allah. Nabi Muhammad berdoa, kita juga bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah dirahmati Allah. Ini masih cara yang pertama. Kemudian wa ajaibu hukmihi wa ajaibu hikamihi allati ra'aha fi fitratil insan. Maka kita lihat hikmah-hikmah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang nabi sakit, ketika memberikan kepada seorang nabi ujian, orang yang saleh ujian, orang itu memohon kepada Allah tapi tidak diterima dulu doanya. Kapan? Dipending dulu. Maknanya kalau kita juga raja kepada Allah, kita memohon kepada Allah, bukan doa kita saja yang dipending. Doa-doa nabi-nabi terdahulu juga dipending. Mana contohnya? Doa Nabi Zakaria. Doa Nabi Zakaria dipending sampai 13 tahun lamanya. Jadi kita ini jangan putus asa. Maka raja itu disuruh terus berdoa kepada Allah, disuruh memohon kepada Allah. Tapi kata Imam Al-Ghazali, harus melalui asbab-asbab. Jangan kita mohon kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga, tetapi perbuatan katanya perbuatan penduduk neraka. Ya, ini dungu namanya kata Rasulullah. Ini bodoh namanya. Seorang minta dimasukkan ke dalam surga, tetapi dia masih tetap berbuat maksiat. Kalau ingin dimasukkan ke dalam surga, lakukanlah segala hal yang bisa membuat dia masuk ke dalam surga. Itu raja namanya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini cara yang pertama. Artinya cara yang pertama kita melihat bagaimana nabi-nabi dulu, bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana orang-orang yang saleh. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Allah. Ini menjadi contoh. Tapi kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, kita tidak tahu juga contoh-contoh seperti ini. Kalau kita tidak membaca hadis, maka kita tidak tahu juga contoh-contoh seperti ini. Bagaimana seorang ketika dia sudah masuk ke dalam gua 3 orang pemuda. Ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian tiba-tiba pintu-pintu gua itu tertutup dengan batu yang sangat besar sekali. Karena batu itu dari atas kemudian turun ke bawah sehingga menutup batu itu. Sehingga tidak mungkin untuk ditolak batu itu. Ketiga pemuda ini dengan sangat optimis sekali mereka berdoa kepada Allah. Ini raja namanya. Dia berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah bagaimana caranya? Mereka itu bertawassul dengan amal ibadah yang mereka lakukan selama ini kepada Allah. Ya. Ini bisa juga iktibar bagi kita. Iktibarnya bagaimana? Anak kita tidak pernah sembuh-sembuh. Diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa saja ujian bagi kita. Bisa saja untuk membuka jalan dan memberikan jalan yang lain kepada kita melalui sakitnya anak itu. Kita berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah sebagaimana pemuda yang masuk ke dalam gua tadi yang tidak bisa keluar lagi. Bagaimana doanya? Dia raja mohon kepada Allah, bertawasul dengan amal ibadah yang sudah dia lakukan dulu. Ya Allah, beberapa tahun yang lalu ketika orang tua saya masih hidup, saya mandikan dia, saya berikan makan dia, saya jaga dia, ya. Saya ikhlas sekali menjaga karena Engkau ya Allah, kedua orang tua. Saya berdoa kepadamu ya Allah, saya bertawassul dengan kedua atas nama orang tua saya, bertawassul dengan amal ibadah yang saya lakukan selama ini pada orang tua saya, tolong sembuhkan anak saya. Ini doa 3 orang pemuda, salah satunya itu doanya ketika mereka berada di dalam sebuah gua. Ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadisnya hadis sahih ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, istiqra'ul ayati wal akhbar. Kita banyak membaca ayat-ayat yang menganjurkan untuk optimis. Kemudian ada beberapa hadis-hadis juga. Jadi ayat dan hadis yang bercerita tentang optimis. Berdoalah kamu, berdoalah kamu.
Jangan putus asa. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Rezeki Allah itu dicari kata Allah. Famshu fi manakibiha. Kamu ini berdesak-desakan. Berdesak-desakan itu adalah sebuah makna kinayah. Kalau cari rezeki itu perlu usaha. Berusahalah kamu untuk cari rezeki. Famshu fi manakibiha. Kalau kamu sudah berusaha, wa kulu min rizqi, akan saya berikan rezeki kepadamu. Ini masalahnya kita nak mau berusaha nih. Berusahalah kamu untuk mencari rezeki. Jangan kamu pikirkan bagaimana cara mendapatkan rezeki itu. Itu urusan saya. Kamu berusaha saja keluar dari rumah cari rezeki. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Nanti makanlah rezeki yang aku berikan. Ya, kenapa? Karena kamu sudah berusaha. Kamu sudah patuh dan taat kepadaku, kata Allah. Maka cara yang kedua itu istiqra al-ayat wal akhbar. Banyak membaca Al-Quran. Yang menyoka putus asanya cok Quran, baca Quran aja. Oh, berarti Nabi awai nacik lagi nya. Oh, berarti Nabi awai ada juga diberikan ujian oleh Allah, bukan saya saja. Dan ada diberikan jalan keluar, bukan saya saja. Orang lain juga diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang saleh yang lain. Makanya salah satu ayat suci Al-Quran yang menyuruh kita untuk selalu optimis. Jadi optimis dalam hidup, optimis dalam masa depan. Jadi kalau orang yang enggak optimis itu kan apa namanya, bisa stres, depresi. Dia sudah berusaha ini, berusaha, akhirnya enggak berhasil, kata dulu, kata henan, akhirnya enggak tahu mau buat apa lagi, dia bunuh diri. Ya, enggak ada lagi pengharapan dia. Kenapa enggak ada lagi pengharapan dia? Dia harapan dia dunia saja, Mbak. Dunia saja. Maka ketika pengharapan dia dunia, pengharapan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka nyokah nalenya. Menyudah harap hanalih atau pulih. Akhirnya dia mengatakan tidak ada gunanya hidup ini lagi. Kenapa? Karena harapan dia cuma sebatas dunia saja. Ketika dia mengharap dunia, ini tak mungkin, ini orang lain sudah mendapat proyek, sudah dapat ini, saya dapat apa? Akhirnya apa? Lebih baik saya mati saja. Maka pengharapan itu bukan itu, Pak. Pengharapan kita jauh sekali ke depan. Pengharapan kita jauh ke depan. Bukan dunia yang kita harapkan. Kalau kita mengharapkan dunia saja, maka begitu bodohnya manusia itu. Setelah dia mengharapkan dunia, dia meninggalkan dunia begitu saja. Kan orang bodoh namanya. Kalau manusia mengharapkan dunia, itu sebatas umur yang dia diberikan oleh Allah. Dia mengharapkan dunia, ya Allah berikan saya begini, berikan begini, berikan begini. Setelah itu habis. Setelah diberikan oleh Allah, kita bisa menikmati yang diberikan itu cuma sebatas umur kita saja. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Itu saja. Maka doa Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf mengatakan, Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya, cerita akhirat. Bukan dunia saja. Nabi Yusuf tidak pernah mengatakan, ya Allah sekarang semua sudah terkabul ya Allah. Saudara sudah ada, harta sudah ada, semua sudah ada. Maka saya sudah senang sekali. Golong, Pak. Kalau kita meninggal, kita tinggalkan harta itu. Makanya diminta apa? Nabi Yusuf alaihissalam, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau waliku ya Allah di dunia dan di akhirat. Maknanya Nabi Yusuf minta kebahagiaan dunia dan akhirat, dia minta. Tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Matikan saya dalam keadaan muslim, saya patuh dan taat, dan saya termasuk golongan orang-orang yang saleh. Ini doa Nabi Yusuf alaihissalam. Artinya orientasi beliau itu bukan dunia saja. Kalau orientasi dunia, kita tidak mendapatkan apa yang kita pikirkan, itu maka stres dari yang gini stres. Maka dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, Qul ya ibadi, wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim. Maka Allah menganggap orang yang putus asa itu orang yang sudah kelewat batas, ya, sudah keluar jalur. Seperti begini, makanlah kamu dan minumlah wala tusrifu. Ini maksud tusrifu. Tusrifu ini artinya jangan berlebih-lebihan. Maknanya orang yang sakit diberikan sakit oleh Allah, kemudian dia mengeluh ini mengeluh, itu sudah berlebih-lebihan namanya. Untuk apa itu seperti itu? Ketika seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dagangannya itu bangkrut. Ketika kamu pepek kena, mau pepek gede, itu kata Allah Subhanahu wa taala sudah berlebih-lebihan itu kata. Itu berlebih-lebihan. Maka Allah mengatakan, wahai hambaku, orang yang berlebih-lebihan, ya, ketika diuji dia mengeluh, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa terhadap rahmat Allah. Rupanya sakitnya rahmatnya banyak. Ya, rugi seseorang dalam berusaha itu rahmat rupanya. Itu rahmat.
Maka Allah katakan jangan putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan anak ini anaknya menyokaraya je keimum itu long dan tapi dia meninggal dunia. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak ini menolong kamu dari cara yang lain. Bukan ketika dia dewasa memandikan, tidak, dia menolong kamu dari cara yang lain. Ya, namanya. Jadi ini rahmat namanya. Makanya baik putus asa katanya. Ketika sudah berusaha kita rugi, kita mengatakan Allah na sayang le kelon kagejok pu yang kagejok kelon, tidak. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan la taqnatu mir rahmatillah. Kalau kita seandainya juga sudah keluar jalur, Allah mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampuni dosa kamu. Kalau kita sudah kelewat batas, arti kelewat batas tamu pep kena pep kemudian selanjutnya apa kata Allah? Kalau kamu bertaubat, kamu minta maaf, saya maafkan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat itu berasal dari Allah. Musibah itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memberikan nikmat kepada seseorang kecuali ada maksudnya. Allah tidak akan memberikan musibah kepada seseorang kecuali ada maksudnya. Tidak berikan begitu saja, tidak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Sekarang kita lihat ayat yang kedua ini. Wa qala ta'ala, ini dalam surah Syura ayat 5. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Para malaikat-malaikat dia setiap hari bertasbih kepada Allah. Ini kalimat ini bentuknya kata kerja. Kata kerja di sini menunjukkan kepada terus menerus. Malaikat terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, terus memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, terus memuji Allah. Makanya tasbihnya malaikat subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Menyomohon bedanya tasbih lagi malaikat lagi yang juci. Tahu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, malaikat menggabungkan dua-dua. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, dia gabung dua-dua. Setelah itu kata apa firman Allah di sini? Wa yastaghfiruna liman fil ardi. Malaikat itu dua yang dia ucapkan. Yang pertama, malaikat itu terus memuji Allah Subhanahu wa taala, terus berterima kasih kepada Allah. Yang kedua, minta kepada Allah untuk penduduk bumi supaya diampuni dosa-dosanya. Nah, termasuk apa? Termasuk orang yang optimis tadi. Dia berdoa terus kepada Allah, ya Allah ampuni dosa dia, kabulkanlah doanya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati. Rasulullah SAW mengatakan begini. Ya, ini kalau seandainya kita, kenapa saya salat, saya beribadah, saya tahajud, tapi musibah kok bertubi-tubi datang ke saya? Gempa, pekan kena gempa Cilun, pekan kena efek banjir juga. Kenapa kena efek kebakaran dan lain sebagainya? Padahal saya orang beriman, saya orang beribadah. Orang yang lain kok sama seperti saya? Dia tidak salat juga terbakar juga rumahnya. Dia tidak salat tapi diberikan banjir juga oleh Allah. Saya juga seperti itu. Kok sama? Dijawab oleh Rasulullah SAW. Annahu qala ummati ummatun marhumah. Umatku itu adalah umat yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. La azaba 'alaiha fil akhirah. Tidak akan diazab dia ketika di akhirat. Ya, ini dalam tanda kutip umat yang patuh ini. Kan yang ulanggih kan. Karena ada sebagian nanti dia salat, dia puasa tetapi dia itu masih ngomongin orang lain dan lain sebagainya. Masih dimenak gok, mentang begatnya, mentang begatnya. Rasulullah mengatakan umatku umat yang diberikan rahmat, tidak akan diazab di akhirat. Kenapa kata Rasulullah? Ajalallahu iqabahu fid dunya. Allah sudah mempercepat azabnya di dunia. Ya, nih. Mempercepat. Contoh, pada suatu hari ada seorang pemuda, dia ketika itu ketemu dengan seorang wanita yang wanita itu adalah teman dia dulu ketika jahiliyah. Ya. Ketika mereka berdialog lama sekali. Karena sudah lama tidak ketemu. Ketika wanita ini berpisah dengan laki-laki ini, arti berpisah tidak ngomong lagi, dia sudah punya urusan sendiri. Laki-laki ini terus melihat perempuan itu. Dia lihat lagi. Akhirnya apa? Dia kena tembok. Waktu kena tembok yang luka di mukanya, dia mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kabeh lu ya Rasulullah. Tangka gatu beli Allah lu ya Rasulullah. Ada apa kamu? Saya tadi ketemu dengan seorang wanita. Wanita itu adalah teman saya ya Rasulullah.
ketika waktu saya jahiliyah dulu di Mekah. Ini sudah ketemu lagi. Tapi tiba-tiba saya terus melihat dia ketika kami berpisah, akhirnya kena tembok muka lu, kai di bidara. Apa kata Rasulullah SAW? Ini azab Allah untukmu di dunia, dan di akhirat kamu tidak akan diazab lagi oleh Allah. Ya, jadi Rasulullah mengatakan, ajalallahu iqabahu fid dunya. Allah mengazab dia di dunia. Ya, di akhirat maka hana gejihli Allah. Contoh, mana azabnya? Zalazil. Ya, zalazil ini gempa. Gempa hancur rumah katanya, usaha katanya amburadul dan lain sebagainya. Makanya nanti kita diazab dulu di dunia, maka di akhirat tidak diazab lagi, kata Rasulullah. Wal fitan ini ujian-ujian. Gojo oleh Allah. Tak peraya anak supaya aja ke anak saleh, tapi haja ke anak saleh, ini ujian bagi kita. Kita dapat harta yang banyak sudah sedemikian rupa kita kelola, tetapi harta ini bisa juga menggoda kita. Ini namanya fitan. Jadi artinya apa? Diuji. Ketika diuji di dunia, maka nanti dia sudah tidak ada diberikan azab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana yaumul qiyamah dafa'a ila kulli rajulin min ummati rajulun min ahli kitab. Faqila hadza fida'uka minan nar. Maka nanti kalau seandainya di hari kiamat nanti, ketika semua dibangkitkan, maka Rasulullah mengatakan apa? Kamu tidak dimasukkan ke dalam neraka, tetapi apa? Ada gantimu, ya nembak, untuk masuk ke dalam neraka. Contoh orang yang dengki sama kamu, itu orang itu pengganti kamu untuk masuk ke neraka, ya mbak, kata Rasulullah. Kamu sudah dapat apa? Di dunia kamu diuji dengan omongan dia. Nanti di akhirat dia ini, kata Rasulullah, fida'uka finnar, sebagai penggantimu masuk neraka. Maka kamu diuji saja di dunia, tapi nanti tidak diuji lagi. Yang dulu seorang yang menguji kamu itu, artinya apa? Dia menyakiti kamu dan lain sebagainya, fida'uka finnar, dia sebagai penggantimu di dalam neraka. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan begini. Kadang-kadang katanya bergen ke Yahudi, bergen ke Yahudi, bergen ke Nasrani. Habis dah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah doa saya tidak engkau kabulkan ya Allah? Lun kahek ditalimi li Yahudinya, li Nasraninya. Maka dalam Al-Quran memang Yahudi dan Nasrani sudah dilaknat oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan jadikan kami seperti Yahudi yang engkau benci kepada mereka, engkau laknat mereka, waladdallin, dan orang sesat seperti Nasrani. Maka Rasulullah dalam hadis lain mengatakan begini. Ya'ti kullu rajulin min hadhil ummah bi yahudiyyin aw nasraniyyin fi jahannam. Makanya seorang itu, seorang yang dia dulu di dunia diuji oleh Allah, diuji dengan apa? Dengan Yahudinya, diuji dengan Nasrani, atau diuji dengan orang yang otaknya lagi otak Yahudi. Dia beribadah tapi otak Yahudi, pemikiran dia pemikiran Yahudi. Dia sifat dan wataknya seperti Yahudi. Dia berjanji tapi mengingkari. Yang ketiga munafik nabak Yahudi mendung, nabak Nasrani mendung. Sehingga Allah melaknat mereka punya alasan, Yahudi dan Nasrani. Makanya ketika kita itu tak sabar mendung. Oh gaknya ke Yahudi tapi akak ke Yahudi puji hilun macam tak sabar mendung. Maka pada hari kiamat nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti kullu rajulin min hadhil ummah bi yahudiyah. Akan didatangkan Yahudi di depan kita, ini pengganti kamu. Dia yang masuk neraka sekarang. Ya namanya. Kamu tak apa-apa lagi, hana pulih, ya. Au nasraniyin ila jahannam, atau seorang Nasrani yang dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Rasulullah mengatakan hadza fidai minan nar fayulqi fiha. Yang Yahudi tadi mengatakan apa? Ya, oh yang orang mukmin tadi, ini adalah pengganti saya untuk masuk ke neraka. Maka Yahudi tadi, Nasrani tadi dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang salat beribadah tapi akalnya akal Yahudi, akalnya akal Nasrani, maka dia juga akan mengatakan, dikatakan oleh orang lain, ini pengganti saya untuk masuk ke dalam neraka. Jadi makanya kita optimis. Ini menunjukkan kepada optimis dalam beribadah. Optimis saja kita. Ikan liga optimis kita. Kita optimis kalau yang dia katakan kepada kita, dia sebagai pengganti kita untuk masuk neraka, itu saja. Ya, makanya kalau orang hidup optimis ini, hidupnya nyaman sekali, Pak. Ikan liga baik gede. Ketika ada musibah, musibah. Dia ada musibah.
Allah memberikan musibah kepada saya dan tidak akan memberikan lagi nanti di akhirat. Tapi dalam tanda kutip, orang-orang yang beribadah, nyo kaki ibadah tetap pudam. Ketika gejuk musibah nyo mungkin Allah sayang kelu. Gejuk musibah dah naga tu. Kibah naga tu katanya hana tak temayang ya baik. Menyo hana tak temayang tetap enggak ada oleh Allah. Kalau kita tidak menjalankan kewajiban tetap enggak ada oleh Allah. Kalau kita buat maksiat tetap juga dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya kita sudah menjaga diri ya Pak. Kita jaga diri. Kita jaga diri tidak berbuat maksiat, tidak berbuat ini, tidak berbuat. Tapi kita juga sakit, kita diberikan ini, diberikan itu oleh Allah. Olok-olok oleh orang lain, macam-macam disakiti oleh orang lain. Ya. Maka optimislah kita. Orang itu seperti sabda Rasulullah sebagai pengganti kita untuk masuk ke dalam neraka kalau kita bermasalah. Kalau tidak bermasalah ya lebih-lebih lagi. Ya. Dia juga akan masuk ke neraka. Walaupun kita itu bukan sebagai pengganti dia, dia sebagai pengganti kita. Kita tidak ada dosa dan lain sebagainya. Tapi gara-gara dia itu menganiaya kita, mendalimi kita, maka pahala terus mengalir kepada kita dan membuat dia itu sebagai pengganti untuk masuk ke dalam neraka. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW pada suatu hari mengatakan begini. Hayati khairun lakum. Kehidupanku itu sangat berharga bagi kalian. Satu. Wa mauti khairul lakum, kematianku juga sangat berharga bagi kalian. Ya, dua-dua. Hidupnya Rasulullah berharga bagi kita. Meninggalnya, wafatnya Rasulullah juga berharga bagi kita. Ini sama seperti ini. Kita tidak usah ngomong Rasul dulu. Seorang yang saleh itu dia berharga ketika hidup, berharga ketika meninggal, berharga dia. Kalau dia saleh waktu hidup, dia selalu diberikan jalan keluar oleh Allah. Mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu ketika dia hidup. Ketika orang saleh ini meninggal dunia, makanya dia bisa diambil manfaat oleh anaknya. Bagaimana bisa diambil manfaat oleh anaknya? Ini kisah Nabi Khidir alaihissalam ketika bersama Nabi Musa alaihissalam. Ketika membangun sebuah rumah, ada rumah itu mau roboh. Yuridu ayyang qadda fa aqamah. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir alaihissalam, kenapa engkau bangun rumah ini? Kenapa engkau perbaiki rumah ini? Kenapa engkau membangun kembali rumah ini yang rumah mau roboh? Sedangkan penduduk kampung itu tidak senang kepada kita. Dia mengusir kita, tidak memberikan makan kepada kita. Apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Salah satu perkataan beliau, wa kana abuhuma salihah. Kedua orang tua anak ini urung saleh, ya Mbak. Urung saleh. Gara-gara orang tuanya orang saleh, maka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Gedanyo menyona urung ci urung saleh gedanyo Pak. Ada masalah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang saleh itu bermanfaat ketika hidup, bermanfaat ketika meninggal juga bermanfaat. Meninggal juga bermanfaat. Makanya gedanyo meninggal ci, gedanyo masuk saleh ini kita ajarkan anak yang saleh nya saleh ni. Meninggal kita juga bermanfaat juga. Kita sudah anak kita itu ditolong oleh Allah gara-gara uruci dulu saleh urucinya. Maka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi anak yang saleh lagi. Makanya ini alasan Nabi Khidir. Alasan Nabi Khidir membangun rumah itu wa kana abuhuma salihah. Padahal kan sudah meninggal orang tuanya. Orang tua anak ini orang tua saleh, maka anak-anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Muhammad dijaga betul oleh Allah? Wa taqallubaka fis sajidin. Nabi Muhammad itu kita lihat silsilahnya ke atas kata Allah, semua orang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mandum orang saleh. Dan Nabi Muhammad silsilahnya sampai ke anak Nabi Adam, Nabi Nuh yang pertama, namanya Sam bin Nuh. Maka Sam bin Nuh itu kalau kita turunkan terus ke bawah, itu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu garis pun yang mereka itu syirik kepada Allah. Ini yang katakan Allah sendiri, bukan hadis ini. Ini ayat Al-Qur'an. Wa taqallubaka fis sajidin. Ya Muhammad, keturunan kamu ke atas sampai dengan Nabi Nuh alaihissalam, semua orang sujud kepadaku ya Muhammad. Tidak ada orang syirik kepadaku. Makanya Nabi Muhammad terus jaga. Yang kita khawatirkan apa? Orang tuanya itu seorang jauh dari Allah, seorang pemabuk dan lain sebagainya. Ini yang kita khawatirkan, Pak. Maka nanti akan efek kepada anaknya. Tapi kalau orang tuanya orang yang saleh, maka anaknya terus akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, kenapa hidupku itu bermanfaat? Kenapa matiku juga bermanfaat? Ya, dijawab oleh Rasulullah. Amma hayati, kenapa hidupku bermanfaat?
fa asunnu lakum as-sunnah. Saya mengajarkan kepada kalian untuk berbuat yang sunnah-sunnah. Ya, makanya hadis Rasulullah itu kan sunnah Rasulullah namanya. Ketika diajarkan oleh Rasulullah, kita mengamalkan, dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Karena itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita amalkan, kita jalankan. Ya. Makanya kehidupan Rasulullah memberikan manfaat kepada kita. Dan matiku juga memberikan manfaat. Wafatku memberikan manfaatnya. Ketidakadanya aku memberikan manfaat. Apa manfaatnya? Manfaatnya wa ammal mauta. Ketika saya meninggal dunia, kata Rasulullah, ketika saya sudah wafat, fa inna a'malakum tu'radu alayya. Amal-amal ibadah kalian dinampakkan kepadaku. Salah satu yang paling simpel adalah ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis sahih. Dan Rasulullah mengatakan, inna lillahi malaika sayyahina fil ardi. Allah memiliki malaikat-malaikat yang terus berjalan-jalan di bumi, melihat siapa yang bersalawat kepadaku. Setiap dia bersalawat kepadaku akan disampaikan kepadaku oleh para malaikat, si fulan kamu talawud ya Rasulullah, si fulan kamu talawud. Bukan untuk melorong Rasul, tidak. Rasul nak perlu talawud kita nyoba, nak perlu. Rasul cuma ingin mengingat saya, mana umatku, oh ini umatku, oh ini umatku, oh ini umatku. Setelah aku wafat, kata Rasulullah, setelah saya meninggal dunia. Hokanya. Ini wa amma mauti fa inna a'malakum tu'radu alayya. Kematianku, ketika kalian beramal, maka amal ini akan dinampakkan kepadaku. Muhammad si fulan tadi kan sudah berbuat begini. Muhammad si fulan sudah berbuat begini. Orang yang bersalawat kepadamu, dia sudah melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Fama ra'aitu minha hasanah. Ketika yang dinampakkan kepadaku kebaikan-kebaikan, kata Rasulullah SAW, malaikat menampakkan, cuma menampakkan saja. Ya Muhammad, si fulan kai bedah tahajud, kai tobat ni. Awai dia menjual dengan Allah nalai kai tobat ni. Dia sudah berbuat kebaikan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hamidullah alaihi. Saya memuji Allah, alhamdulillah. Terima kasih Allah. Rupanya ada hambaku yang sudah, ada umatku yang sudah bertobat, umatku, dan dia akan tidak bermasalah. Gue berdoa Rasulullah, bukan anak gue berdoa. Maka katanya dah berdoa tahajud, dah baca Quran, dah buat kebaikan, itu amal itu dinampakkan oleh malaikat kepada Rasulullah, dan Rasulullah terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ra'aitu minha say'an. Tapi kalau seandainya yang dinampakkan kejahatan, ya nampak. Rasulullah kan sudah wafat, Rasulullah sudah meninggal. Tapi malaikat melihat sisi buruk kita. Sisi buruk seorang ahli ibadah, sisi buruk seorang alim, gitu mencu kayak kepegai lain, kepegah apa Nabi, ya Muhammad. Rupanya umatmu itu, umatmu si fulan yang selalu bangun tahajud itu mencuci ada gawapnya, ya Pak. Dia nampakkan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Astaghfarullahu ta'ala lakum. Saya beristighfar minta untuk supaya dosa itu dimaafkan oleh Allah. Ya Pak. Maknanya apa? Rasulullah hidup, Rasulullah itu ada manfaat bagi kita. Dan wafatnya Rasulullah juga ada manfaat bagi kita. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya karimal afwi." Karim ini yang mulia. Wahai yang mulia, yang maha agung, karimal afwi, yang memberikan maaf. Ya, ini doa Rasulullah pendek sekali, Pak. Ya karimal afwi. Tiba-tiba malaikat Jibril bertanya, "Ya Muhammad, atadri ma tafsir ya karimal afwi?" Tolong terangkan ke saya bagaimana tafsiran, bagaimana pemahaman karimal afwi itu bagaimana? Ya, dijawab oleh Rasulullah SAW. Huwa in afa anis sayiat. Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya memaafkan seseorang itu, memaafkan kejahatan itu birahmatihi, dengan rahmatnya. Maka katanya menyota pubuk dosa berkelam dan kita dimaafkan oleh Allah, berarti itu akibat rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena sayang ke katanya. Ya nih, Pak. Badalaha hasanatin bikarami, dan kejahatan tadi diganti oleh Allah dengan kebaikan, dengan karamahnya, dengan kemuliaannya. Kalau tadi dihapus dengan rahmatnya, sekarang diganti dengan kebaikan, dengan karamahnya. Ya, inilah maksud dengan ya karimal afwi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. Pada suatu hari Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kepada malaikat-malaikatnya
Ingin menampakkan kepada malaikat, memberitahukan kepada malaikat, kalau seorang hamba berbuat dosa dan dia minta maaf kepadaku, aku ampuni ya malaikat. Wahai malaikatku, aku ampuni. Ya ini. Idza aznabal abdu dzamban, kalau seandainya seseorang itu berbuat dosa, fastaghfarallah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, yaqulu azza wa jalla, yaqulullahu azza wa jalla li malaikatihi, Allah berdialog dengan malaikatnya. Ya, contoh kejadian dah pupuk dosa apa. Kemudian tiba-tiba kita salat sunah taubat atau kita salat sunat, kemudian kita berdoa dan minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Apa kata Allah kepada malaikatnya? Kita jangan keliru. Malaikat yang dimaksud bukan malaikat ini saja, bukan 2 malaikat pencatat saja, tetapi ada 8 malaikat lain yang selalu bersama kita. Dan di dalam riwayat lain disebutkan 2 malaikat ini ada di dalam hadis di sini. 2 malaikat ini dia dipendingnya kejahatan yang kita lakukan selama 6 jam. Dia pending selama 6 jam. Contoh, seorang semalam dia berbuat dosa, dipending oleh malaikat selama 6 jam. Malaikat sebelah kanan mengatakan kepada sebelah kiri, jangan catat dulu, catat ilai. Kenapa? Biarkan dulu selama 6 jam. Dalam 6 jam ini coba lihat, apakah dia beristighfar kepada Allah? Apakah dia minta maaf kepada Allah? Kalau tidak minta maaf, kamu catat itu, kamu tulis itu. Malaikat yang sebelah kiri tunggu sampai 6 jam. Ketika masuk waktu subuh, dia rupanya duduk, dia astagfirullah. Maka yang tadi dilakukan tidak jadi ditulis oleh malaikat, tidak jadi ditulisnya. Tetapi setelah 6 jam itu, maka apa yang dilakukan oleh hamba itu ditulis oleh malaikat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Di sini ada hadisnya juga, tapi mungkin tidak sempat kita baca. Kalau ini kita baca nanti, Pak. Ya. Oh ya, ada di sini. Jadi di dalam sebuah hadis, jadi di sini dikatakan memang hadis ini ada sebahagian mengatakan kategori hadis ini kategori dhaif. Tapi kita jangan salah, dhaif ya di sini, Pak. Bukan dhaif hadis tidak bisa pakai, tidak. Hadis ini boleh digunakan li targhib al-amal, untuk motivasi ibadah. Hadis ini tidak boleh jadi hujjah. Hujjah itu apa? Hujjah harus Al-Qur'an. Hujjah itu harus hadis mutawatir. Hujjah itu harus hadis sahih dan hasan. Contoh, seorang kalau mencuri, kalau ini harus potong tangan. Mana dalilnya? Al-Qur'an ayat ini. Mana hadis ini nih? Itu boleh. Tapi kalau sebagai ini tidak bisa. Ya, ini untuk litarghib al-amal. Ini hadis tadi kita pending dulu. Ya, kita lihat hadis yang di bawah ini. Kalau betul, kalau 6 jam kita dipending tadi, Pak. Innal malaikat itu la yarfa'ul kalam anil abdi idza aznaba 6 saat. Malaikat itu mengangkat kalamnya, tidak menulis dulu selama 6 jam. Ya, selama 6 jam. Ketika habis dia berbuat dosa. Fa in taba, kalau dia bertaubat, wastaghfara, dan dia beristighfar, lam yatubhu alaihi wa illa katabaha sayah. Maka tidak jadi ditulis oleh malaikat. Tetapi kalau dalam 6 jam itu, setelah 6 jam dia berbuat itu tidak pernah minta maaf, kat illa katabaha sayah. Maka ditulislah sebuah kejahatan dia. Maka kejahatan sabar, kejahatan lom. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kita lanjut yang hadis tadi itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan malaikat. Apa dialog Allah? Wahai malaikatku, ya nih Pak. Wahai malaikatku, unduru ila abdi. Wahai malaikatku, coba perhatikan kepada hambaku. Aznaba dzamban, dia sudah berbuat dosa. Fa'alima anna lahu rabban, dia tahu kalau dia itu ada penciptanya, ada yang menciptakan dia. Wa yaghfirudz dzunuba, dia minta maaf kepadaku. Wa ya'khudhu bidzambi, dan dia itu tidak melakukan lagi dosa-dosa itu. Ya, dia kemaah. Apa kata Allah? Ashhadukum anni qad ghafartu lahu. Kalian sebagai saksi, kata Allah. Saya jadikan kalian sebagai saksi kalau dosanya sudah saya ampuni. Ini sebagai penutupnya. Ini memang hadis yang akan saya baca ini hampir sama seperti hadis Arba'in Nawawi, tetapi ada bedanya. Ya, bedanya. Kalau hadis Arba'in Nawawi, seorang pemuda itu melakukan 4 hal ya. Dia salat, dia puasa, dia meninggalkan yang haram, dia berbuat yang halal. Rasul mengatakan, apakah saya masuk surga? Masuk surga. Ini lebih minim lagi ibadahnya. Ya,
Dia lebih minim. Rasulullah ingin memberikan motivasi kepada dia, jangan kamu itu putus asa dengan minimnya ibadahmu. Tetapi dia diberikan syarat oleh Rasulullah. Waja'a rajulun ilan nabi. Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inilah asum illa syahra. Saya tidak berpuasa ya Rasulullah seumur hidupku kecuali puasa Ramadan. Ya Nabi. Saya seumur hidup tidak pernah berpuasa kecuali puasa Ramadan. La azin alaihi. Saya tidak pernah menambah dan tidak pernah mengurang. Ya. Wala usalli illa khamsa. Saya tidak salat kecuali salat 5 waktu. La azin alaihi. Tidak ada saya tambah, tidak ada saya kurangi. Walaysa lillahi fiya mali sadaqah. Saya tidak pernah bersedekah. Maka lo orang gathin ya Rasulullah. Saya sedekah tidak apa-apa, tidak lo orang gathin ya. Wala hajjah. Saya tidak pernah berhaji ya Rasulullah. Hanapeng. Gimana berhaji ya Rasulullah? Wala tahu. Apalagi ibadah sunnah. Sunnahnya sunnah haji, sunnah untuk memuliakannya, sunnah untuk mengajak anak yatim ke rumah begini sunnah. Hana lumpubun, hanapeng ya Rasulullah. Aina ana idza mitu. Kedulun pat lo nyomate lo jino pat lo ya Rasulullah. Di mana saya Rasulullah? Saya cuma salat saja dan saya cuma puasa saja ya Rasulullah. Kalau saya meninggal dunia dalam detik ini, nyan kedudukan lon pat lon ya Rasulullah. Di mana saya Rasulullah? Dijawab Rasulullah, fatabassama Rasul. Rasulullah tersenyum. Wa qala, Rasulullah menjawab, "Na'am ma'i." Kamu bersamaku kata Rasulullah, kamu bersamaku. Idza hafidta qalbaka min itsnain, tetapi dengan syarat. Jagalah hatimu dari 2 hal. Ya. Kamu bisa bersamaku di dalam surga dengan melakukan 2 hal saja. Kamu salat dan kamu puasa, itu saja. Kamu bisa bersamaku dengan syarat kata Rasulullah. Jagalah hatimu dari 2 hal. Yang pertama, al-khullu. Jangan pernah berbuat sia-sia. Ya, buat sia-sia. Du melamun lem. Ya, maka sia-sianya. Kemudian hatinya pun sia-sia. Ceritanya Allah hendak menyobina bina buat cerita anak-anak aja, Pak. Nyo dan nyo kau dip nyo untuk bagaimana ada yang sia-sia. Jauhkan dirimu dari yang sia-sia. Satu kata Rasulullah. Yang kedua wal hasad. Jangan pernah dengki sama orang lain. Ya, dengki ke kau, Pak. Maknanya kalau kita dengki sama orang lain, itu salat puasa kita tidak akan diberikan nilai oleh Allah, Pak. Hanayum puasa kita nyoba. Ya, hanayum. Istilah jika kena penyakit, kita punya makanan satu talam itu, tiba-tiba masuk racun ke situ, Pak. Metabohnya hanya pakai mendung. Pakai kena racun. Atau masuk najis ke dalam air itu menajisi semuanya. Hanya pakai le yang banyak. Gara-gara hal yang sedikit. Maka Rasulullah mengatakan jauhkan hatimu dari al-ghullu. Ghullu itu perbuatan sia-sia. Yang kedua jauhkan hatimu dari hasad. Be hasad gitu. Ada seorang jamaah nanya ke saya. Nyoki bancara ada depu hasad dan dengki ke gawaknya. Lun hana hasad ke tipulah, hana dengki lun ke tipulah. Gimana cara ada don depu lun hasad atau dengki? Nah, lu pegang bapaknya, Pak. Bapak kalau lihat tetangga bapak baru beli mobil baru, bapak nak medadu hade? Oh medadu. Angkanya dengki, Pak. Nyan dengki, Pak. Bapak menyo tetangga bapak baru naik promosi jabatan. Don nak medadu hade? Oh medadu dah. Pekan handlun medang dia ke. Berarti bapak itu bapak dengki, Pak. Oh, dengki lagi. Nyan dengki, Pak. Sehebat apapun bapak, kalau ada dengki itu jangan pernah harap bersama Rasulullah. Jangan pernah harap bersama Rasulullah. Sudah. Walisanaka min itsnain. Kemudian jagalah lidahmu dari 2 hal kata Rasulullah. Kalau tadi jaga hati, cukup dengan salat saja kita dan puasa bisa bersama Rasulullah. Tetapi jaga hati tadi. Yang kedua jaga lidah. Jaga lidah dari apa? Al-ghibah wal kadhib. Be ghibah gop, be keung ke gop, be upat gop nya nama. Wal kadhib, jangan pernah bohong kamu. Jangan pernah dusta. Ya, be bohong, be dusta. Sudah, ini syarat yang kedua. Ya. Syarat yang ketiga kata Rasulullah. Wa ainaika min itsnain. Jagalah matamu dari 2 hal kata Rasulullah. Apa itu? An-nazar ila ma haramallah. Melihat apa yang diharamkan oleh Allah. Menyonyan mentangna pebut hana berharap bersama lo di dalam surga kata Rasulullah. Membebe surga hana demi. Itu kamu jaga. Jaga matamu terhadap hal yang diharamkan oleh Allah. Wa antas dari bihima musliman.
dan terus jaga terus matamu itu supaya dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga engkau menjadi seorang muslim. Itu saja kamu jaga. Kamu boleh salat, kamu boleh puasa saja, tetapi apa? Jaga 3 hal. Jaga hatimu, jaga matamu, jaga hatimu, jaga lidahmu, jaga matamu. Kalau sanggup menjaga 3 hal itu, maka kamu akan bersamaku di dalam surga. Saya rasa cukup sekian. Ini artinya apa? Kita optimis. Jangan sampai melihat ibadah orang lain, tengkunya ibadah cukup je, berarti kanyan gelon hana-hana yum sapu banyak. Kita sekarang mencari nilai ibadah, bukan mencari untuk apa banyak ibadah itu. Kalau maksiat masih kita lakukan. Untuk apa ibadah banyak? Mata mentang kalau mati. Untuk apa banyak ibadah mentang abah mentang pepek ke kau? Untuk apa banyak ibadah kalau hati masih dengki sama orang lain? Namanya. Untuk apa ibadah kalau hati ini masih al-ghulu? Ghulu itu apa? Berbuat sia-sia. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.